Anda adalah menara suara yang paling kuat di semesta ini. Segala sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda impikan terbuat dari energi. Anda hanya cukup memfokuskan daya energi melalui pikiran dan mengubah getaran yang kemudian secara magnetis menarik segala impian Anda. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda dapatkan. Ada satu rahasia besar yang dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Semuanya diungkap di buku yang berjudul The Secret. Hari ini, saya akan membahas bagaimana buku ini mengungkap rahasia tersebut. Apakah benar ketika Anda menerapkan rahasia yang diungkapkan di buku ini, impian Anda akan cepat tercapai? Saran saya, simpan video ini, gunakan formula yang disampaikan di buku The Secret ini, di mana formula ini awalnya dirahasiakan, namun diungkapkan di buku ini. Anda wajib tonton video ini sampai tuntas, dijamin impian Anda terwujud. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini saya akan membahas buku yang sangat rahasia. Buku yang banyak dibaca oleh orang-orang sukses saat ini. Buku apa itu? Ya, The Secret atau Rahasia adalah buku fenomenal karya Rhonda Byrne yang mengupas tentang hukum tarik-menarik. Apa yang sering Anda pikirkan itu yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Buku ini mengajarkan bahwa semua di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu, termasuk Anda. Pikiran Anda menentukan getaran energi yang Anda pancarkan, dan energi itu yang akan menarik kejadian-kejadian dalam hidup Anda. Masalah terbesar yang sering Anda alami dalam membuat impian akan tuntas dengan menerapkan formula rahasia dari buku ini. Video ini khusus untuk Anda. Jadi pastikan berikan emosi favorit Anda di kolom komentar. Oh ya, video ini akan membahas dengan 3 bagian. Yang pertama adalah perkenalan dengan penulis. Yang kedua adalah pembahasan. Di dalamnya ada 3 bagian yang dibahas. Yang pertama adalah prinsip Law of Attraction. Yang kedua adalah 3 manifestasi wajib pada hukum Law of Attraction. Dan yang ketiga, kesalahan dan solusi dalam menerapkan hukum Law of Attraction. Yang ketiga adalah penutup. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas satu persatu. Rhonda lahir tahun 1951 di Australia. Dia adalah seorang penulis dan produser televisi Australia. Bukunya The Secret didasarkan pada kepercayaan tentang hukum tarik-menarik yang mengklaim bahwa pikiran dapat mengubah hidup seseorang secara langsung. Dia menulis beberapa square tersebut termasuk The Power dan The Magic. Here you will find hundreds of videos featuring inspiring conversations, live Q&As, powerful tips, and practical advice on how to use the secret to manifest the life of your dreams. Saya membeli buku ini di tahun 2013 yang bolak-balik dibaca setiap babnya. Ada 2 bab yang paling menarik menurut saya, dan tentu Anda juga akan sangat tertarik dengan 2 bab ini, yaitu bab rahasia uang halaman 111 dan bab rahasia Anda halaman 185. Di video ini juga saya akan memberikan ulasan terbaik dan intisari untuk Anda terkait dengan buku The Secret ini. Buku ini diawali dengan memperkenalkan dan menjelaskan cara kerja hukum tarik-menarik. Kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan aplikasi kisah orang-orang besar dalam sejarah yang mengaku telah memanfaatkan kekuatan hukum tarik-menarik. Kekuatan pikiran yang diibaratkan sebuah menara transmisi yang mengirimkan frekuensi ke alam semesta dan kemudian kembali memantulkan frekuensi yang sama dalam bentuk fisik atau pengalaman. Jika Anda ingin mengubah hidup menjadi lebih baik, terdapat prinsip utama dalam buku The Secret yang harus dipahami dan diterapkan. Yang pertama, Anda menarik apa yang Anda pikirkan.
Ada pepatah mengatakan teriakan Anda ke hutan akan menghasilkan gema yang kembali kepada Anda. Ini memiliki makna bahwa pikiran dan perasaan yang Anda pancarkan ke dunia akan kembali kepada Anda dalam bentuk pengalaman nyata. Sebagai contoh, jika Anda terus-menerus memikirkan kegagalan dan ketakutan, Anda akan semakin dekat dengan kegagalan itu sendiri. Sebaliknya, jika Anda memfokuskan pikiran pada kesuksesan dan peluang, maka semesta akan menunjukkan jalan untuk mencapainya. Yang kedua, fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan pada ketakutan Anda. Jim Carrey, salah satu aktor terkenal Hollywood, pernah menulis cek senilai 10 juta dolar untuk dirinya sendiri sebagai bentuk visualisasi bahwa ia akan menjadi aktor sukses. 5 tahun kemudian, ia benar-benar menerima bayaran sebesar 10 juta dolar dari film Dumb and Dumber. Orang-orang sukses tidak membiarkan ketakutan mengendalikan mereka. Mereka memilih untuk fokus pada impian dan tujuan, bukan pada hambatan dan kemungkinan kegagalan. Jika Anda lebih banyak berpikir tentang kegagalan, maka Anda akan terus berada dalam ketakutan dan stagnasi. Namun, jika Anda memusatkan perhatian pada kesuksesan, maka pikiran dan tindakan Anda akan bergerak ke arah pencapaian tersebut. Di buku ini diungkapkan bahwa hukum daya tarik-menarik ini netral seperti gravitasi. Kalau Anda fokus pada hal-hal negatif, Anda justru menarik lebih banyak hal negatif. Misalnya, kalau Anda selalu berpikir jangan sampai gagal, maka alam semesta justru menangkap kata gagal dan mendatangkan lebih banyak kegagalan kepada diri Anda. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda fokus pada keberlimpahan, maka Anda akan menarik keberlimpahan uang, keberlimpahan rezeki dalam hidup Anda. Dalam buku ini ada 3 langkah utama untuk menerapkan The Secret dalam hidup Anda. Apa saja itu? Yang pertama, meminta. Tentukan apa yang benar-benar Anda inginkan. Alam semesta butuh kejelasan. Jangan sekedar bilang, saya ingin uang. Tapi tentukan berapa besaran nilai uang yang Anda inginkan, yang Anda maksudkan. Sehingga Anda bisa menuliskannya. Saya sudah memiliki uang 1 miliar tahun 2030 atau lebih besar dan atau lebih cepat. Meminta ini adalah gratis sebenarnya. Anda sebenarnya bisa meminta apapun. Tidak pernah dibatasi dengan kondisi Anda sekarang. Kadang ketika kita menilai kondisi kita sekarang, kita menjadi down, menjadi tidak pede untuk meminta apa yang paling kita inginkan. Karena kita menilai dengan diri kita sendiri. Padahal Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya. Misalkan saya tanya sekarang, bisa nggak Allah itu memiskinkan seseorang dalam 1 hari senilai 1 miliar? Turun asetnya. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Nah sekarang balik pertanyaan itu, bisa nggak Allah itu mengkayakan seseorang dalam 1 hari senilai 1 miliar? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Namun kadang keyakinan dalam diri kita yang menggerogoti. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kita menilai diri kita dengan kondisi sekarang. Dengan kondisi kita. Bukan kita meyakini terhadap yang maha kaya. Oke ya, paham di sini. Itu yang pertama. Maka kita lanjutkan ke yang kedua. Percaya. Yakin bahwa apa yang Anda inginkan akan terwujud. Jangan ragu atau takut. Karena ketakutan itu juga adalah energi yang bisa menarik hasil negatif. Minta itu kan gratis. Kenapa membatasi diri dengan ukuran diri Anda? Percaya saja Allah akan kasih impian Anda. Khusus untuk Anda. Percaya itu. Kalau sudah meminta, sudah percaya, yakin, maka yang ketiga, terima. Apa maksudnya terima? Yaitu bertindak seolah-olah keinginan Anda sudah terjadi. Rasakan kebahagiaan dan syukur seolah-olah hal itu sudah menjadi kenyataan. Ini akan mempercepat manifestasi keinginan Anda. Suatu hari saya datang ke dealer, kemudian saya mencoba mobil baru, merasakan bagaimana wanginya mobil baru tersebut. Sambil saya memvisualkan ketika pulang bahwa mobil saya
akan menjadi mobil baru. Itulah yang harus Anda lakukan. Berani aja dulu. Kalau Anda ingin motor misalkan, coba aja datang dulu ke motor. Jangan kredit, gitu ya. Jangan minta kredit, mintanya cash. Jadi tuliskan nanti di sana itu mintanya motor cash, jangan kredit, seperti itu. Oke ya. Kemudian kunci utama dalam The Secret adalah perasaan. Semakin besar rasa syukur dan kebahagiaan yang Anda rasakan, semakin cepat kita menarik hal-hal yang positif. Saran dari Rhonda untuk menarik uang, Anda harus fokus pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda ketika Anda berpikir dan merasa tidak punya cukup uang. Karena itu berarti Anda memikirkan pikiran-pikiran bahwa Anda tidak punya cukup uang. Bila Anda berfokus pada ketidakcukupan, Anda akan menciptakan lebih banyak situasi ketika Anda tidak mempunyai cukup uang. Untuk mendatangkan uang ke hadapan Anda harus berfokus pada kelimpahan uang. Namun, penting untuk diingat bahwa Law of Attraction tidak bekerja hanya dengan berpikir positif tanpa tindakan. Keinginan dan afirmasi harus disertai dengan usaha nyata. Seperti yang dikatakan oleh Gary, hukum tarik-menarik hanya akan bekerja jika Anda bertindak. Pikiran positif memang penting, tetapi tanpa aksi nyata tidak akan ada hasil yang signifikan. Dalam hal ini berarti Anda harus memantaskan diri. Bisa jadi kan Anda belum dikasih 1 miliar sesuai dengan uang impian Anda karena Anda itu belum pantas untuk mengelola uang 1 miliar. Untuk mengelola uang 1 juta, mengelola uang 10 juta, Anda juga masih belum bisa. Apalagi kalau dikasih 1 miliar, maka untuk sekarang, pantaskan diri Anda. Ketika Anda impiannya ingin 1 miliar, maka pantaskan diri Anda. Pantaskan ilmunya, pantaskan usahanya, pantaskan pola pikirnya. Pantaskan apa yang Anda konsumsi setiap harinya, apa yang Anda baca setiap harinya. Pantaskan juga dengan teman-teman yang ada di sekeliling Anda. Ini adalah kesalahan fatal yang membuat Anda gagal dalam menerapkan hukum Law of Attraction. Dan bagaimana solusinya? Apa saja itu? Oke, kita bahas. Yang pertama, Anda membuat impian atau keinginan yang terlalu banyak, sehingga tidak fokus mana yang ingin Anda raih. Coba Anda mulai hari ini, jangan langsung menginginkan segalanya dalam satu waktu. Coba Anda fokuskan pada satu hal dulu. Wujudkan, lalu lanjutkan ke keinginan berikutnya. Buatkan buku daftar khusus impian, mana yang Anda inginkan terlebih dahulu, mana prioritas impian yang ingin Anda wujudkan terlebih dahulu. Setelah berhasil, baru Anda lanjutkan ke impian-impian berikutnya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menuliskan list impian apa saja yang Anda ingin wujudkan di tahun ini, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau impian selama Anda hidup? Kalau belum, tugas Anda sekarang menuliskan impian Anda. Yang kedua, Anda menulis impian atau keinginan Anda masih menggunakan kalimat yang salah. Contohnya misalkan, saya ingin punya motor. Ya motor apa? Warna apa? Dari merek apa? Ini harus jelas, sehingga ketika Anda ingin punya motor, maka langsung rubah di sana tulisan impian Anda. Saya bersyukur dengan penuh bahagia, saya sudah memiliki motor Beat, misalkan warna merah tahun 2025. Jadi, mulai sekarang Anda selalu menulis impian dan berdoa menggunakan kata sudah. Ini kalimat ajaib yang menunjukkan bahwa keinginan Anda sudah tercapai. Ketiga, Anda menggunakan kalimat negatif dalam membuat impian. Ini kesalahan terbesar juga yang sering banyak orang lakukan. Mulai hari ini, hindari kata tidak, hindari kata belum, hindari kata jangan dalam menuliskan afirmasi untuk impian Anda. Alam bawah sadar tidak mengenali kata negatif. Jika Anda berkata, saya tidak ingin gagal, pikiran Anda justru akan fokus pada kata gagal. Jadi mulai hari ini ganti jadi, saya sudah berhasil. Stop video ini dan ambil kertas, kemudian Anda menuliskan impian dengan format berikut ini. Silakan Anda stop dulu videonya, kemudian ambil kertas. Sudah ada kertasnya, saya akan bimbing Anda. Yang pertama adalah Anda perlu menuliskan, saya yang bernama, tuliskan nama Anda siapa.
Kemudian dilanjutkan bersyukur dan penuh bahagia karena saya sudah memiliki atau sudah mendapatkan atau sudah berhasil. Apa di sana tuliskan? Memiliki motorkah? Motornya merek apa? Warna apa? Pada tanggal, tuliskan tangganya. Bulannya, tahunnya. Kemudian dilanjutkan atau lebih cepat. Kenapa? Bisa jadi Allah kasih lebih cepat. Kenapa kita harus ngatur-ngatur bahwa Allah misalkan ketika mau ngasih lebih cepat, kenapa kita atur pakai tangga tersebut? Kita atur pakai tangga tersebut untuk membatasi bahwa kita deadline-nya adalah tangga tersebut. Tapi kalau Allah kasih lebih cepat, itu kan lebih baik. Maka di sana pakai kata atau lebih cepat. Kalau di sananya misalkan isinya adalah sudah memiliki uang 1 miliar pada tanggal 1 Desember 2030, misalkan, gitu ya. Di sana pakai atau lebih cepat dan atau lebih besar. Dan ini ada satu kata kunci yang terakhir, yaitu atas izinnya, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya kita punya impian tanpa diizinkan oleh Allah, tanpa diridhoi oleh Allah, itu kan percuma juga ya. Jadi kita harus pakai kata kunci terakhir. Dan itu sebenarnya adalah modifikasi dari buku ini. Di buku ini memang tidak diajarkan itu. Tapi saya menambahkan itu. Kenapa? Karena itu sangat penting, gitu ya. Ketika Allah kasih lebih cepat, Allah kasih lebih besar, kenapa tidak? Gitu kan. Kemudian itu harus izin atau sesuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak bisa juga bagi kita itu sesuatu impian yang kita inginkan terwujud tapi tidak berkah, tidak diridhoi. Tentu itu tidak kita inginkan. Kalau Anda masih belum menuliskannya dan masih terus menonton, saran saya adalah stop dulu. Cepat bangun, ambil alat tulisnya, segera tuliskan sekarang. Sudah? Selamat, Anda sudah berhasil membuat satu kalimat impian Anda. Mulai sekarang tempel tulisan tersebut di cermin, baca setiap Anda melihatnya, bawa ke dalam doa utama Anda setiap selesai sholat wajib, setiap selesai sholat sunat, yakini semua Anda sudah berhasil dan sudah Anda dapatkan. Kalau Anda sudah berhasil mewujudkan impian tersebut, suatu hari nanti Anda boleh kembali ke video ini dan memberikan komentar Anda sudah berhasil. Jika Anda masih menonton sampai di sini, itu tanda alam semesta lagi bisikin ke Anda. Ini waktu Anda berubah. Tapi ingat, hukum tarik-menarik itu seperti wifi. Anda harus connect dulu, filter dulu yang benar, baru Anda download action untuk dapat hasil. Jadi jika Anda ingin hidup Anda berubah, mulai dengan mengubah pola pikir Anda, fokuskan perhatian pada hal-hal yang Anda inginkan, bukan pada ketakutan atau hambatan yang Anda bayangkan. Visualisasikan impian Anda, yakini sepenuh hati, dan yang paling penting, ambil tindakan nyata untuk mencapainya. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar, saya siap action mewujudkan impian. Biar saya tahu bahwa Anda siap jadi versi terbaik dan siap action untuk meraih impian Anda. Terakhir, mohon digarisbawahi ini ya, bahwa hukum tarik-menarik bukanlah cara untuk menjadi Tuhan atas hidup Anda, melainkan sebuah mekanisme yang sudah Allah ciptakan untuk membantu Anda mencapai keinginan. Dengan memahami cara kerjanya, Anda dapat menggunakan secara efektif dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.